ada banyak instrumen yang bisa dilakukan PDIP secara produktif dan konstruktif ya, tanpa kemudian ya dalam tanda petik ya mendramatisasi, mempolitisasi ini berlebihan. Beri ruang kepada pimpinan KPK yang baru juga untuk mengusut kasus-kasus yang lain, apakah juga termasuk kasus Pak Jokowi. Tapi jangan kemudian ini disangkut pautkan bahwa ini ada pengalihan isu, ada semacam dramatisasi dan seterusnya. Karena menurut saya kurang bijak juga kita kemudian mencampur adukan kasus satu dengan yang lain. Pak Jokowi punya jasa dan PDIP perlu juga melihat itu sebagai mana PDIP melihat ya dalam tanda petik kekurangan Pak Jokowi sampai hari ini. Ini kan proses hukum, ya tidak ada sangkut pautnya dengan proses di luar itu. Ya kalau memang PDIP-nya konsisten untuk ingin menghadapi apa ya masalah ini secara profesional dan proporsional. Jadi ya Pak Hastonya yang harus menyesuaikan. Kalau PDIP punya agenda hari ulang tahun partai dan seterusnya, ya PDIP-nya jalan. Halo Tribuners, program Tribunnews on Focus. Hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, PDI Perjuangan meminta agar KPK tidak mendramatisir kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Seusai lembaga anti rasuah tersebut melakukan penggeledahan di kediaman Sekjen PDIP tersebut. Bahkan dalam statementnya pihak PDIP juga mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai upaya pengalihan isu. PDIP juga terus membawa nama Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pusaran kasus yang kini menyeret Sekjen PDI Perjuangan. Untuk membahasnya dalam Tribunnews on Fokus hari ini, Tribuner, saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro bersama dengan kami. Mas Agung, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini. Selamat sore Mbak Nila, pemirsa semua. Ya, Mas Agung, saya ingin langsung saja melihat bagaimana kemudian buntut panjang dari kasus Sekjen PDIP begitu ya, Pak Hasto Ya. Kristianto. Terakhir, Pak Hasto ini digeledah kediamannya. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, bagaimana melihat penggeledahan yang dilakukan oleh KPK? Apakah ini kalau dari analisa Mas Agung merupakan hal yang lumrah dan juga wajar saja, Mas? Ya, pertama dan yang utama sebenarnya kasus yang menjerat sekjen partai ini kan bukan yang pertama Mbak Nila ya. Hmm. Jadi ada sekjen partai bahkan ketua umum partai yang juga sempat ya menjadi tersangka, kemudian terdakwa bahkan sudah di penjara dan kemudian sekarang sudah bebas seperti itu. Jadi maksud saya perihal ini sebenarnya harus direspon dengan sikap yang proporsional, profesional oleh PDIP agar apa? Agar semua menjadi terang dan jelas semacam itu. Misalkan ada proses pemanggilan, langsung datang, pun kalau belum bisa panggilan pertama, panggilan kedua juga jangan sampai ada arahan malah dipanggil secara paksa semacam itu. Hmm. Termasuk ketika ada penggeledahan ya ikuti saja prosedur yang ada supaya jelas apa yang dibutuhkan KPK. Bahkan kalau bisa ya lebih simpatik sehingga publik semakin apa ya empatik dengan apa yang dialami oleh Mas Hasto pun Mas Hasto juga bisa memanfaatkan beragam jalur yang resmi ya, apakah Ya. lewat peradilan, apakah lewat misalkan anggota-anggota PDIP di DPR memanggil lewat Komisi 3 misalkan, atau komisi lain yang relevan, Komisi 13 misalkan semacam itu. Jadi ada banyak instrumen yang bisa dilakukan PDIP secara produktif dan konstruktif ya, tanpa kemudian ya dalam tanda petik ya mendramatisasi, mempolitisasi ini berlebihan. Ya, jadi publik juga akan semakin objektif ketika semua hal itu direspon secara positif. Sebaliknya, kalau ini terlalu direspon secara over ya, Hmm. kemudian membuat ada sangka sangka yang justru membuat anggapan minor, citra yang negatif kepada PDIP, malah justru kita tidak menginginkan hal itu dan memang idealnya ini dipisahkan ya antara respon hukum maupun secara politis. Artinya ya dari sisi Mas Hastonya memang sebaiknya fokus mengatasi kasus ini dan Hmm. itu sedikit banyak akan membuat ya PDIP juga mesti bersikap ya apakah sekjen tetap di Mas Hasto atau perlu ada PLT sekjen atau perlu malah sekjen baru ya sehingga partai tidak tersangkut paut ataupun terseret terlalu jauh dalam kasus ini karena kan kita berharap PDIP bisa juga optimal menjalankan peran-peran sebagai partai dalam tanda petik oposisi ya agar pemerintahan semakin optimal check and balancesnya agar kebijakan-kebijakan tidak
populis ataupun belum berpihak kepada masyarakat bisa diminimalkan semacam itu. Dan mungkin juga ada soal persiapan Kongres juga. Hmm. Jangan sampai ini membuat PDIP akhirnya terlalu riuh ya, kemudian tidak maksimal menjalankan ya hal-hal yang dibutuhkan dalam persiapan Kongres dan hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan. Mungkin sebagai pengantar begitu Hmm. Mbak Nila. Oke, Mas Agung tadi mengatakan bagaimana kemudian PDIP terkesan dalam tanda kutip begitu ya, ada upaya mendramatisir hal ini. Tapi justru dari pihak PDIP mengatakan setelah ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, ini pihak PDIP menyebutkan KPK yang justru mendramatisir kasus yang kemudian menyeret Hasto Kristianto. Seperti apa melihatnya, Mas? Ya, sah-sah saja kalau ada anggapan demikian, karena kan PDIP domainnya sebagai partai justru harus merespon itu secara proporsional dan profesional juga, karena Hmm. menyangkut sekjen partainya semacam itu. Tapi juga jangan lupa bahwa ketika KPK menaikkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka, mestilah punya alat bukti yang kuat ataupun saksi-saksi pendukung yang harus diakomodasi, yang harus dipahami juga gitu, karena ini bukan hal pertama ya, sehingga PDIP perlu memberikan semacam ruang yang optimal bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ya terlepas ini ada sangkut paut dengan orang lain, pihak lain, itu kan urusan di luar penegakan hukum atas kasus Pak Hasto ini yang Hmm. sudah berlarut ya, bertahun ya, hampir 5 tahun semacam itu. Dan saya kira ini waktu yang eh, pas, yang tepat juga kepada KPK untuk menunjukkan tajinya, ya giginya. Setelah di periode sebelumnya KPK-nya juga bermasalah dalam tanda petik ya, citranya, ya persepsi publik atas KPK kan turun, dan dalam tanda petik KPK-nya agak apa ya, mendapati anggapan minor yang terlalu intensif, terlalu sering, Ya. karena ya pimpinannya kemarin kurang optimal. Jadi saya kira ini pembuktian juga di sisi KPK bagaimana menunjukkan kinerja ya penegakan hukum yang proporsional, profesional, yang transparan, akuntabel, sehingga memang memberikan ya kepercayaan kepada PDIP-nya, kepada publiknya, bahwa ini memang tidak ada intervensi ataupun diorkestrasi oleh pihak manapun seperti itu. Hmm. Ada klaim juga dari PDIP, Mas Agung, yang mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, kemudian kasus yang saat ini menyeret Sekjen PDIP, Pak Hasto ini adalah pengalihan isu begitu ya. Ini adalah statement dari juru bicara PDIP sendiri yang mengatakan ini bagian dari pengalihan isu dari salah satu hal yang sebelumnya sempat menjadi bahasan adalah Presiden ke-7 Jokowi yang dinyatakan sebagai atau masuk nominasi tokoh terkorup begitu. Apakah Mas Agung juga melihat adanya dalam tanda kutip pengalihan isu untuk kasus Hasto Kristianto ini, Mas? Ya, kayaknya terlalu jauh kalau ada sangkut pautnya ke hal yang demikian ya, karena kan kasus Pak Hasto ini sudah berlarut-larut, dan saya kira memang pimpinan KPK yang baru ingin melakukan semacam gebrakan dengan Mhm. mengusut tuntas kasus-kasus yang belum tuntas, termasuk kasus Pak Hasto ini. Dan saya kira beri ruang kepada pimpinan KPK yang baru juga untuk mengusut kasus-kasus yang lain, apakah juga termasuk kasus Pak Jokowi. Tapi jangan kemudian ini disangkut pautkan bahwa ini ada pengalihan isu, ada semacam dramatisasi dan seterusnya. Karena menurut saya kurang bijak juga kita kemudian mencampur adukan kasus satu dengan yang lain, padahal kasus ini berbeda. Walaupun mungkin ya Pak Jokowi ataupun Pak Hasto pernah berhubungan sangat intim sebelum keduanya berpisah haluan ya secara politik jam itu. Jadi profesional aja di sana, dan ketika ada arahan untuk mengikuti proses hukum ya sebagaimana video Pak Hasto sebelumnya yang sudah kita dengar bersama-sama, ya komit di sana supaya publik juga apa ya bisa eh, terlibat, bisa mengawal ya apakah memang eh, dalam tanda petik PDIP ini memang sudah diproses secara benar atau dikriminalisasi ataupun di apa diproses secara tidak adil semacam itu ya. Jadi PDIP-nya juga punya arahan mengikuti itu. Jangan kemudian justru sebaliknya malah terlalu posesif, over defensif semacam itu, yang akhirnya membuat ya publik malah justru antipati dan tidak tidak tertarik untuk terlibat Hmm. lebih jauh ketika kasus ini kemudian diusut lebih lanjut oleh KPK seperti itu. Hmm. Artinya justru bagaimana kemudian sikap dari PDIP yang terus mengatakan ada
pengalihan isu yang mencoba seakan-akan mendramatisir ini justru bisa menjadi bumerang dan juga blunder tersendiri bagi PDIP, Mas Agung. Untuk jangka panjang, apalagi kalau sekarang kita berbicara juga pasti kaitannya 2029 begitu ya. Persis, persis. Jadi kasus apapun yang kemudian disangkakan kepada kader PDIP ya, saya kira harus direspon secara objektif saja. Mhm. Siapkan ya lawyer terbaik dari PDIP, kemudian bawa ini ke pra peradilan kalau memang bermasalah penetapan tersangkanya. Setelah itu kemudian eh, libatkan Komisi 3 DPR RI ataupun Komisi 13 yang memang sesuai dengan tupoksi permasalahan ini maupun arahan-arahan sistem yang lain yang saya kira PDIP fasih lah. Karena DNA politik PDIP ini kan jelas, pernah beroposisi, pernah juga intensif berkoalisi. Jadi maksud saya pengen lihat PDIP yang dulu, yang secara objektif, yang secara sehat merespon apapun dengan maksimal. Nah, kalau misalkan responnya terus defensif, saya khawatir ya opini publik itu justru mengarah atau membuat citra minor kepada PDIP itu sendiri. Padahal Mhm. kan kita nggak mau ya, karena dalam tanda petik PDIP ini sendirian di seberang kekuasaan. Ya publik harus menemani sehingga kebijakan-kebijakan tidak populis yang kurang berpihak itu bisa diminimalkan. Tapi kalau respon PDIP-nya ketika dihadapkan pada masalah-masalah hukum justru malah kontraproduktif, publik justru berpikir ulang, ya. Ya udah kita objektif saja, ya. Karena PDIP pun sebenarnya punya dan terpetik ya respon ataupun watak yang sama dengan partai-partai yang lain yang ketika didera masalah hukum responnya nggak jauh berbeda ya ada arahan dianggap ini politisasi, kriminalisasi ya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya lagi yang menjadi penting ini juga masukan kepada para penegak hukum ya untuk kemudian menjaga ya legitimasinya, kredibilitasnya. Kalau memang ada para pihak terkait apakah elit atau siapapun yang memang bermasalah, langsung diproses saja ya sehingga tidak ada prasangka ataupun arahan-arahan yang sifatnya kontraproduktif. Ya, kalau misalkan demikian kan memang susah untuk tidak mengaitkan antara ya politik dan Hmm. hukum dalam satu nafas. Ya, seakan-akan memang semua kasus hukum itu dipolitisasi karena memang kan jangka waktunya terlalu jauh. Ada kemudian arahan kasus-kasus besar tidak diungkap di saat yang bersamaan. Jadi arahan-arahan semacam itu muncul karena apa? Ketegasan dari aparat kita yang minim. Ya, kemudian konsistensi dan komitmen terhadap penegakan hukum secara konsisten tanpa tebang pilih itu bisa diredusir, ya bisa diminimalkan. Yang di periode sebelumnya itu terjadi ya, dan bahkan dalam beberapa hal malah apa bertubi-tubi, berulang-ulang ya kita dapati dan itu membuat akhirnya persepsi publik, citra terhadap KPK itu terus merosot. Nah, ketika sekarang KPK punya pimpinan baru, pekerjaan rumahnya besar dan berat ya, tidak mudah. Ada banyak yang belum tuntas kasus-kasus besar itu dan harapannya kasus Pak Hasto ini pintu gerbang untuk kemudian KPK konsisten mengusut kasus-kasus lain yang lebih besar, lebih strategis, yang lebih merugikan negara dan lebih banyak ya membuat efek-efek jera kepada para pelakunya semacam itu. Jangan sampai ini berhenti di sini, hanya fokus di satu hal PDIP saja misalkan ini Mhm. juga repot karena kan di periode sebelumnya ada banyak nama yang kemudian disebut-sebut terlibat dalam banyak kasus ya. Jadi saya kira publik juga menanti itu bagaimana KPK-nya bisa ya punya banyak tim ya. Tim ini disebar mengungkap banyak kasus. Ya supaya apa opini publik itu berimbang dan akhirnya ya supremasi hukum kita tegak dengan maksimal semacam itu. Mhm. Dan juga menjadi upaya bagaimana KPK kembali menunjukkan dirinya bahwa memang menjadi lembaga yang berpegang teguh pada aturan yang memang sedianya diberlakukan oleh KPK sendiri. Mas Agung, saya ingin minta komentar dari Mas Agung bagaimana Ya, statement mantan kader PDIP, ini Pak Effendi Simbolon, yang merespon juga bagaimana kemudian kasus yang menyeret Pak Hasto dan justru mengatakannya harusnya Pak Hasto ini berterima kasih begitu ya terhadap jasa Presiden ketujuh Pak Jokowi karena pada masanya atau selama 10 tahun menjabat sebagai presiden ini menjaga dalam tanda kutip sekjen PDIP agar tidak berkasus. Bagaimana Mas Agung membaca statement dari Pak Effendi Simbolon ini, Mas? iya, plus minus ya dengan Mhm. statement tegak itu kan artinya mestinya supremasi hukumnya bisa tegak, tapi ditunda Ya. ya karena punya kesamaan haluan politik saat itu ya mungkin sampai di periode
satu setengah periode semacam itu sebelum akhirnya di setengah periode berikutnya PDIP dan Pak Jokowi dalam tanda petik konflik ya semacam Mhm. itu. Jadi saya ini juga statement yang punya arahan minus sehingga memang penegakan hukum bisa dikondisikan gitu. Arahan plusnya ya mau nggak mau akhirnya kan PDIP bisa objektif juga, tidak melihat Pak Jokowi dari sisi negatif mulu gitu ya. Mhm. Seakan-akan Pak Jokowi nggak ada kontribusinya bagi partai PDIP semacam itu. Karena sukar atau tidak satu setengah periode PDIP menikmati kok ya kontribusi Pak Jokowi sebagai kader, sebagai presiden dan sebagai apapun ya. Dan itu seakan-akan kemudian hilang gara-gara setengah periodenya tidak sejalan dan tidak senafas. Nah, maksud saya itu tidak fair juga. Dan statement Pak Effendi ini saya kira perlu dilihat secara jernih bahwa Mhm. Pak Jokowi punya jasa dan PDIP perlu juga melihat itu sebagai mana PDIP melihat ya dalam tanda petik kekurangan Pak Jokowi sampai hari ini seperti itu. Mhm. Mhm. Mengenai desakan agar Ketua Umum PDIP Bu Megawati kemudian mundur, ini juga sama disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon begitu ya Mas Agung setelah adanya kasus yang menyeret Pak Hasto sebagai sekjen Ya. atau banyak orang yang kemudian menyebutkan ini adalah anak emas dalam tanda kutip dari seorang Bu Megawati. Desakan mundur ini kemudian perlukah? Lalu apa sedianya langkah yang paling ideal atau sikap yang paling harus ditunjukkan oleh seorang ketua umum ketika sekjennya ini terjerat kasus hukum, Mas? Iya, pertama Pak Effendi Simbolon ini agak offside ya karena Mhm. mencampuri dapur internal dari PDIP yang notabene beliau bukan lagi kader PDIP satu. Yang kedua, di tiap partai punya mekanisme internal untuk mengganti ataupun ketika seseorang itu dalam tanda petik ya bermasalah secara hukum ya. Apakah dia mundur, apakah dia dipecat, apakah dia dalam tanda petik dinonaktifkan seperti itu. Jadi mekanismenya jelas apalagi partai sebesar PDIP. Nah, bagaimana dengan ketumnya? Nah, ini kembali kepada partainya sendiri dalam konteks ini PDIP ya kan sebentar Hmm. lagi akan apakah mandat itu tetap diberikan kepada ibu ketum atau tidak semacam itu sehingga intervensi eksternal itu menjadi minimalis. Tapi kalau kita bicara kasus Mas Hasto ya memang dengan sendirinya Mas Hasto sebaiknya fokus menghadapi kasus hukum. Apakah dinonaktifkan, apakah sementara dijalankan fungsinya oleh PLT Sekjen, saya kira Ibu Ketua Umum paling paham dan mengerti itu. Yang jelas, saya berharap PDIP tidak terlalu jauh masuk dalam pusaran kasus ini, karena Hmm. akan membuat PDIP akan terlalu sangat teknis dan taktis ya, sehingga fungsi-fungsi strategisnya sebagai partai penyeimbang pemerintahan itu menjadi minimalis dengan kasus ini. Dan belum lagi ketika memang ada kadernya yang memang terjerat kasus. Kalau respon PDIP seperti ini, akhirnya partai sibuk dengan dapurnya sendiri, lupa Ya. bahwa publik, masyarakat luas juga butuh ya peran-peran PDIP secara strategis, secara teknis taktis untuk merespon setiap kebijakan ataupun situasi kebangsaan yang sedang berlangsung seperti itu. Mhm. Mhm. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Agung. Ini juga Ya. PDIP setelah terakhir Pak Hasto ini belum bisa menghadiri pemeriksaan oleh KPK begitu ya, karena sedang ada acara untuk mengurus ulang tahun PDIP. Ini kan ada pula permintaan dari PDIP agar KPK bisa memeriksa Pak Hasto setelah hari ulang tahun PDI Perjuangan. Mas Agung melihatnya seperti apa? Ya, kurang tepat ya Mbak, kurang bijak ya, karena memang nalarnya harus dibalik. Justru Hmm. Pak Hasto harus mengikuti aturan main yang ada di KPK, bukan sebaliknya, karena ini kan proses hukum, ya tidak ada sangkut pautnya dengan proses di luar itu. Ya kalau memang PDIP-nya konsisten untuk ingin menghadapi eh, apa ya masalah ini secara profesional dan proporsional. Jadi ya Pak Hastonya yang harus menyesuaikan. Kalau PDIP punya agenda hari ulang tahun partai dan seterusnya, ya PDIP-nya jalan. Kan karena kan yang dipermasalahkan ini Pak Hasto, bukan PDIP. Jadi Hmm. kalau saya dari awal melihat ini harus dipisahkan antara Pak Hasto dengan PDIP. Supaya apa? Tadi PDIP-nya tidak terjebak terlalu jauh dalam masalah ini, sehingga PDIP-nya nanti yang apa ya, citranya malah tergerus hal-hal yang positif semacam itu. Jadi ya Pak Hasto harus menyesuaikan aturan main ataupun timeline yang dimiliki oleh KPK sehingga kasus ini terang benderang dan publik jadi tahu bagaimana duduk Hmm. persoalan kasus Pak Hasto yang sesungguhnya seperti itu.
Oke, ini bagaimana kemudian kasus Pak Hasto yang sedianya tidak perlu didramatisir dan langsung saja untuk selalu mengikuti semua arahan dari KPK ya terkait pemeriksaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Terakhir Mas Agung, ini selain Pak Hasto yang juga hari ini baru saja diperiksa sebagai saksi begitu ya oleh KPK, ini juga masih kader PDI Perjuangan yaitu Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok begitu. Ya. Ini pemeriksaan yang kemudian dijalani oleh Pak Ahok ini kembali mengingatkan publik akan statement dari Bu Megawati yang mengatakan nantinya PDIP akan diacak-acak, nantinya beberapa kader PDIP akan diusut, akan ditindak. Ini bagaimana Mas Agung melihatnya? Iya, kalau soal Pak Ahok diperiksa, saya kira ya sah-sah saja kalau memang Mhm, ada kaitannya kasus yang sedang diperiksa oleh KPK. Yang penting ya ini memang setransparan mungkin, seprofesional mungkin para penyidik penegak hukum di KPK mengusutnya semacam itu. Karena akan sangat susah memisahkan ya konteks politik dengan hukum ketika waktunya sangat berdekatan semacam ini, Mbak mhm, Nila. Saya kira ini menjadi apa ya tanggung jawab besar di sisi KPK memastikan bahwa setiap ya pengusutan kader-kader PDIP memang KPK setransparan mungkin, sejelas mungkin apa ya menyampaikan kepada publik secara rutin agar tidak ada ya prasangka-prasangka minor yang akhirnya diterima oleh KPK karena kita tahu ya, ya PDIP-nya lagi di seberang. Dalam artian ya kalau memang ini benar-benar hanya untuk PDIP ya jelas nih apa yang disangkakan semacam itu dari awal. Termasuk kalau misalkan memang ada arahan partai lain juga punya masalah yang sama juga dipanggil juga. Sehingga meminimalkan image apapun ya, prasangka apapun yang akan dengan sendirinya baik secara langsung dan tidak diterima KPK kalau intensi ke PDIP-nya terlalu dominan semacam itu. Karena di saat yang sama kan sebenarnya ada pekerjaan rumah juga di mhm, mana ada kader-kader partai lain yang juga sempat ramai ya berkasus ya. Jadi itu juga perlu ditelusuri, perlu ditindaklanjuti sehingga publik akhirnya menilai oh KPK-nya fair kok, objektif kok, semuanya diperiksa yang merah, yang kuning, yang hijau, yang putih. Kalau memang salah ya dipanggil. Kalau memang salah menjadi tersangka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang kita tunggu dari pimpinan KPK yang baru, gebrakan yang menyeluruh, gebrakan yang kalau bahasa MK itu terstruktur, sistematis, dan masif kepada semua yang memang punya masalah hukum di masa lalu seperti itu. Oke, tidak ada tebang pilih siapapun dengan jas manapun begitu ya warnanya apabila Ya, memang menjadi dan juga punya perkara di KPK seharusnya diusut dengan tuntas seperti itu. Mas Agung, luar biasa ya, sekali. Terima ya. kasih banyak untuk kesempatannya Sama-sama, sore Mbak hari Dita, ini pemirsa. berdiskusi bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Siap, dengan senang hati, Mbak Nila. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar politik dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Sound Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.